Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pada channel kesayangan kita ini, kita akan jagong bareng, ngobrol bareng, ada wedangan, ada wejangan. Mudah-mudahan seperti air yang mengalir, pada malam hari ini kita dapat minimal adalah hidangan, maksimalnya adalah wejangan-wejangan atau iktibar khusus kepada para penonton dimanapun Anda berada. Bersama saya, nama Mufarimi Am, artinya adalah orang yang diberi kenikmatan untuk selalu gembira. Nah, itu nama saya. Nanti saya akan perkenalkan dua tamu saya, walaupun ini tidak di rumah saya. Ini settingan nyewa bersama Suro Audio. Ini Suro Audio yang mengatur dan menyeting semua, khusus bidang sound system dan rekaman. Juga ada Ali Rohyadi atau Kang Sentet, bagian artistik yang menata wafer, yang menata kopi, menata apa saja, tapaknya nggak masalah. Juga ada Kang Niam yang menemani saya untuk memfokuskan kamera dan audionya. Mudah-mudahan malam hari ini semuanya diberi kesehatan dan keberkahan. Assalamualaikum konco-konco. Waalaikumsalam. Tak kenal kok, kenalan dulu. Yo, kenal. Ya. Sebelum saya memperkenalkan narasumber yang dahsyat di bidangnya masing-masing, entah nanti akan terjadi saling silang pendapat, kontradiksi, beda persepsi, tetapi mudah-mudahan tidak hoax, gitu ya. Jadi malam hari ini kita akan berbicara santai tentang tradisi dan budaya. Teman-teman semuanya, Kang Rofik Zen yang pakai kopiah alias peci ini adalah seorang agamawan, rohaniawan, malang melintang di dunia keagamaan. Tentang babakan ilmu lahiriah batiniah, beliau nanti akan mengupas lebih jauh tentang kondisi, tradisi dan budaya, berikut adat istiadat yang mungkin bisa disinggung dari segi agama. Di tengah kita, sebelahnya Kang Rofik adalah Kang Sarwono. Nah, tepuk tangannya mana ini? Kang Sarwono lebih akrab dikenal dengan Kang Wage, keplok ora tombok. Beliau praktisi di bidang budaya. Beliau adalah budayawan, sastrawan, seniman. Seni kreatif muncul dari tangan dan pemikiran beliau. Monggo kira-kira ini dari Kang Rofik, dari segi agama, menurut Kang Rofik, zaman dulu, zaman sekarang, era dulu dan era modern seperti saat ini, tradisi budaya yang luntur itu apa? Atau apakah ada perbedaan zaman dulu dan sekarang yang mungkin malah tambah meningkatkan iman kita, ataukah malah tambah kemaksiatan? Monggo Kang Rofik. Gila korek ya? Nah, monggo. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pada kesempatan yang baik ini, marilah kita selalu senantiasa pertama-tama harus kita bersyukur kepada Allah Ta'ala
yang telah memberikan kenikmatan hidayahnya sehingga kita bisa jagung bareng dalam keadaan sehat. Semoga kegiatan seperti ini mendapat berkah. Amin. Dan kita bisa memetik manfaatnya, manfaat di dunia. Harapan kita bermanfaat besok di yaumul akhirah. Dan selanjutnya tidak lupa juga Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semua, khususnya yang berkumpul di sini, diakui umat Muhammad, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Allahumma amin. Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh saudara kita Bapak Mufarih Ni'am, Alhamdulillah diakui saudara. yang telah disampaikan beliau, saya di sini itu terlalu berlebihan kalau dijuluki gaduh-gaduh mawon nggih. Dijuluki aja wong sing ahli agamawan, rohaniawan, tapi disinilah tempat kita kumpul, istilahnya jagong bareng-bareng, tukar pikiran menghadapi keadaan kita, keadaan zaman ini, apalagi di era modernisasi sekarang ini, itu kita sudah mulai melunturkan apa yang menjadi jati diri kita hidup di dunia ini, khususnya di kehidupan sekarang ini. Kenapa kok disebut kita melunturkan jati diri kita? Kalau kita kupas atau kita renungkan sejenak, mungkin dengan apa saja itu bisa. Kalau kita merenungkan diri dengan penuh penghayatan, insya Allah ada sesuatu hal-hal yang mungkin itu tidak terbesit, tapi kalau kita memang dengan hati nurani yang murni atau bersih, insya Allah akan datang sesuatu hal yang kadang kita anggap sepele, tapi justru itulah yang perlu kita cerna, kita kupas lebih. Di era modernisasi sekarang ini, zaman serba modern, banyak tradisi-tradisi yang ada di sekeliling kita itu, kalau kita tidak hati-hati menghadapi era-era seperti ini, kita tidak secara langsung, tidak sengaja, atau juga secara otomatis kita bisa larut atau terbawa oleh keadaan yang sekarang ini. Pepatah wong Jawa, nyeli tapi ojo ngasih, ojo keli. Nek saged nggih, nyeli tapi ojo keli. Walaupun keadaan seperti apapun, apalagi di zaman sekarang ini, kita ikuti alur kehidupan. Tapi masalah jati diri kita sebagai orang yang hidup di wilayah kita sendiri, kita jangan sampai melunturkan. Dalam arti kita harus nguri-nguri. Masalah kehidupan sekarang dihubungkan dengan keadaan modernisasi sekarang ini, dihubungkan dengan agama, atau apalagi mayoritasnya agama Islam. Sekarang ini kan agama Islam itu kan aslinya itu penyempurna dari segala kebudayaan, terusan
penyempurnaan dari segala aspek sesuatu itu Islam. Jadi terus di situ Islam itu tidak sifatnya terusan harus memaksakan kehendak jati diri Islam, tidak seperti itu. Soalnya apa? Islam itu sifatnya menyempurnakan. Ya sebelum adanya Islam itu sudah didahului oleh kebudayaan yang sudah ada. Seperti Islam sebelumnya ada Hindu, ada Buddha. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Kang Raufik tadi, bahwa Islam sebagai agama penyempurna, baik itu agama dan istiadat yang lebih dulu menjadi tradisi kita sebagai penyempurna, otomatis adalah yang terbaik. Menurutnya adalah seperti itu. Lalu kemudian menurut Kang Sarwono, bagaimana ini perbedaan zaman dulu, zaman sekarang? Masihkah ada budaya-budaya yang diuri-uri, atau masihkah ada budaya adat istiadat yang masih melekat dari dulu sampai sekarang, ataukah malah hilang ditelan bumi dan modernisasi seperti ini? Monggo Kang Sarwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukadimah saya mengikuti saudara kita, sokabat kita, Sokabat ya. Sokabat. Sahabat kita Bapak Mufari. Kalau versinya Kang Raufik sahabat gitu ya. Ya, gitu. Sahabat kita Bapak Mufari Niam. Namun sebelumnya saya tak ngerokok dulu. Nah, tapi saya ini nggak punya rokok. Saya meminta rokok ini. Ini Budaya Jalo. budaya Jawa. Nah, Ini budaya Jawa. Itu rokok apa Kang? nah ini rokok Asika. 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 Rasanya itu manis. Asik. Asika asik, manis, mantep. Itu rokok tradisi Indonesia sendiri. Rokok Asika itu alami dari hutan Indonesia, dari rempah-rempahnya. Ini kaya sekali. Ini sekaligus iklan Asika ya. Terus Asika. Nyemut rokok dulu. bisa nyumut ya. Atau mau disumetkan? Monggo. Tak kira tukaran. Bodohnya karo agronom juga ada tukaran. Urung mulai iki. Saya mau sedikit menjawab apa yang ditanyakan oleh sokabat saya moderator. Itu pada masalah budaya, terus perubahan budaya yang terjadi di masyarakat kita. Kalau kita menilik sejarah, tapi sebelumnya saya sendiri itu ya belum begitu paham tentang sejarah, tapi kita jagung-jagung ini mengalir apa adanya dan menyampaikan apa yang ada di pikiran kita itu ya apa adanya, sesuai apa yang telah disampaikan sokabat saya agamawan tadi Bapak Robin mengalir cara bahasa Jawa, pepatah Jawa yaitu kayak gini banyu sing ngeli. Nah, kalau kita melihat atau melihat sejarah yang telah lampau, memang kalau kita berbicara soal agama di Nusantara ini khususnya ya Indonesia ini, sebelum ada agama itu sebenarnya sudah ada, yaitu atau nenek moyang kita sudah mempunyai kepercayaan atau keyakinan. Ya, intinya nenek moyang kita itu sudah mempunyai kepercayaan, yaitu percaya roh orang yang sudah meninggal itu katanya sebenarnya tidak hilang sirna, tidak, tapi itu masih berkeliaran. Ya. Terus seiring berjalannya waktu, budaya itu kan selalu berubah-ubah karena setiap masyarakat itu tidak terus berdiri sendiri,
tapi di setiap masyarakat itu akan teraliri budaya-budaya lain dari luar, sehingga seperti alam kepercayaan tersebut itu nanti kedatangan ada agama Hindu, pertama kan Hindu, terus agama Buddha. Sehingga dari situ artinya setiap orang yang mempercayai agama itu juga akan mempengaruhi cara hidup pemeluk tersebut. Maka dari itu nanti akan timbul istilahnya gesekan-gesekan. Misalnya agama Hindu masuk ke Nusantara, terus nanti ada agama Buddha masuk ke Nusantara. Jadi dua keyakinan tersebut itu nanti bisa menjadi yaitu sedikit gesekan-gesekan ataupun cara hidup masyarakat. Terus setelah agama Hindu Buddha, terus kita kedatangan yaitu agama Islam. Kedatangan agama Islam itu juga nanti akan menimbulkan yaitu gesekan-gesekan, dan juga akan merubah tatanan budaya di masyarakat. Namun semua agama menurut orang yang meyakini itu baik. Akan tetapi hal itu bisa berubah atau menjadi kurang baik ketika keyakinan lain dipandang orang yang punya keyakinan lain juga. Itu maka akan menimbulkan rasa saling menyalahkan atau mungkin rasa saling merasa sesuatu keyakinan yang kita miliki itu yang paling baik, yang lebih benar. Itu sedikit masalah tentang agama ya, maksudnya agama Indonesia. Selanjutnya mengenai tentang budaya atau tradisi untuk zaman sekarang ini, memang kalau kita bilang berubah ya memang pasti ada perubahan. Kalau dibilang ada yang mundur, jelas ada yang hilang, dan juga ada yang memang menguri-uri budaya. Misalnya kita melihat contoh akulturasi ya Pak, yang percampuran dua budaya yang saling mempengaruhi. Misalnya sebelum ada Islam datang di Nusantara ini sudah ada agama Buddha atau agama Hindu. Misalnya Pak, seperti tahlilan seperti itu. Itu kan sebenarnya dulu itu kan 3 hari, 7 hari, 40 hari itu kan kalau menurut yang saya tahu ya Pak ya, itu kan termasuk tradisi dari orang Hindu. Kemudian masuklah agama Islam. Supaya Islam itu bisa istilahnya itu masuk atau diminati oleh orang Nusantara, masyarakat kita asli Nusantara, maka hal-hal tersebut itu dimasukkan seperti ada 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu dari ritual tersebut, bacaan-bacaan tersebut itu diganti. Itulah yang namanya apa ya, perubahan Pak. Perubahan tapi tidak menghilangkan secara kesemuanya, masih mengambil budaya dari yang dahulu terus yang baru dimasukkan, sehingga tidak menyakiti apa yang telah berjalan yang sudah dulu gitu Pak. Saya kira itu sementara itu Pak. Iya, Kang Sarwono dan Kang Ropik, saya menyimpulkan sampai di sini bahwa menurut Kang Ropik ini bahwa agama Islam merupakan penyempurna dari budaya. Tapi kalau Kang Sarwono adalah Islam itu masih dipengaruhi dengan budaya.
Adapun budaya-budaya yang tidak Islam asli itu mampu mempengaruhi tanpa menghilangkan esensi. Kira-kira seperti ini. Lalu menurut Kang Ropik ini, apakah budaya yang masuk ke Islam khususnya ini mampu mempengaruhi atau menghilangkan kaidah Islam itu sendiri? Atau dari segi hukum mungkinkah ternodai begitu? Kira-kira bagaimana Kang Ropik? Kalau menurut saya, kalau di sini kita masuk langsung ke menurut agama Islam, menanggapi apa yang telah disampaikan saudara kita Bapak Sarmono selaku budayawan, sudah saya sampaikan tadi dari awal tadi bahwa Islam itu sifatnya luas. Islam itu sifatnya tidak keras. Islam sifatnya itu tidak memaksa, ini yang perlu digarisbawahi. Kalau saya melihat perkembangan zaman sekarang saat ini, itu memang diakui atau tidak, itu kebudayaan leluhur kita itu memang sudah mulai luntur, mulai kendor. Dari yang kita rasakan bareng-bareng masalah kegotong royongan itu sudah mulai kendor. Padahal di dalam agama Islam khususnya kita perlu masalah kegotong royongan, kerukunan, saling menghargai satu sama lain, toleransi itu sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam. Mengenai sesuatu hal atau adat istiadat yang sudah berlaku di khususnya di wilayah kita ini, mengenai adat istiadat, kalau menurut saya ini bukan jawaban ya, tapi ini tanggapan. Ini adalah tanggapan. Soalnya apa? Soalnya kalau kita membicarakan kebenaran, itu kita tidak akan mencapai kebenaran yang mutlak, itu tidak mencapai. Soalnya al-haqqu minallah. Kebenaran itu memang saking ngersane Gusti Allah Ta'ala. Dan hanya Allah Ta'ala yang bisa mengklaim bahwa inilah yang paling yang benar. Adapun kita semua di sini adalah mencari kebenaran itu. Alhamdulillah, seumpamanya direspon positif ya, alhamdulillah. Apabila tidak ya, tidak apa-apa. Ini sekedar tanggapan. Mau kita kumpul-kumpul di sini kan istilahnya kan mencari ya, jagong mbak. Mengenai adat istiadat yang disampaikan Bapak Sarmono mengenai seperti tahlilan seperti itu kalau menurut tanggapan saya itu nggak sah-sah mawon, asal hal-hal seperti itu, adat atau kebudayaan seperti itu tidak melenceng dari kaidah Islam. Ya, seperti ada 3 harian, 7 harian, apa itu di agama Islam ada? Kan tidak ada. Soalnya Islam itu kan luas, tidak harus Islam itu memaksa. Enggak apa-apa. Kalau menurut saya kebudayaan sudah diadakan, dibiasakan seperti itu. Kalau di situ diisi dengan hal-hal yang di dalam Islam itu tidak bertentangan, itu ya sah-sah saja, monggo. Tidak bid'ah ya? Tidak bid'ah. Tak kira apa ngomong bid'ah. Alhamdulillah luas tenan. Ya, sebelumnya itu ya bid'ah. Soalnya sesuatu hal yang tidak tertera, yang baru, yang tidak ada dalam Islam itu bid'ah. Tapi ya yang namanya bid'ah itu kan ada 2. Bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah.
Itulah bid'ah hasanah. Dan bid'ah hasanah adalah sesuatu hal yang baru yang tidak ada tadi di Islam, tapi itu barang keapian. Seperti kayak tahlilan, tradisi 3 harian, 7 harian, mitoni. Itu dalam Islam nggak ada. Tapi di situ kita menghormati kebudayaan terdahulu. Kita isi 3 harian dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah, kita isi dengan bacaan istighfar. Secara tidak langsung kita sebenarnya itu kayak 3 harian, 7 harian, sampai 40 sampai seterusnya. Itu sebenarnya kita itu atau media kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya itu seperti itu. Soalnya apa? Kita semua orang awam, orang yang bodoh-bodoh ini. Kalau kita semuanya tidak mempunyai tempat-tempat tertentu yang khusus, kita mana mungkin bisa selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Nah, karena itu, kecuali orang-orang yang memang sudah lihai dalam bidang itu, dimanapun dia bisa ingat. Tapi kalau kita seperti awak dewe, Mas Fare, saudara Sarwono ini, kalau tidak seperti media-media seperti itu, tidak diisi seperti hal seperti itu, ya secara tidak langsung kita ingatnya kepada Allah Ta'ala itu pasti berkurang. Namanya juga wong awam. Jadi menurut saya itu selagi itu hal-hal tersebut kayak 3 harian sampai seterusnya tadi tidak diisi dengan sesuatu hal yang sifatnya itu banyak madorotnya, itu menurut saya di dalam Islam itu sah-sah saja, kecuali ada madorotnya kayak contohnya seperti apa, kayak ada kematian kayak seperti itu, terusan kita melakukan kegiatan 3 harian 7 harian, tapi di situ sampai orang yang sohibul raja, sampai direwangi utang-utang semua randenya tanggung rumah, itulah yang perlu diperbaiki ya, tujuannya kan baik ya, seperti itu ya kalau menurut saya. Baik, jadi dari apa yang disampaikan Kang Rofik atau Kang Sarwono, intinya ini sudah klop digabungkan, ini agamawan yang berbudaya ini. Jadi saya juga kadang-kadang kretek, kadang-kadang juga dokter. Lalu Kang Sarwono, kira-kira ini apa yang harus dilakukan ya, baik pribadi maupun kita dalam bermasyarakat? Apa sih yang harus kita lakukan pada era semacam ini untuk tanpa menggerus budaya kita sendiri? Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu apa yang menurut Kang Sarwono ini harus dilakukan supaya tidak menyimpang dari agama, juga tidak melunturkan budaya? Menanggapi apa yang ditanyakan sobat moderator, yaitu kalau menurut saya kata kuncinya adalah filter, menyaring, kita saring, karena namanya budaya itu kan datang dari mana saja. Kita saring mana budaya tersebut itu mengandung manfaat atau tidak, atau mungkin kebudayaan yang datang atau kebudayaan yang baru itu bisa menggerus kebudayaan asli kita, tradisi kita, kebiasaan kita yang kita menjadi kebiasaan sehari-hari. Misalnya seperti apa yang disampaikan Pak Rofik tadi mengenai gotong royong, itu satu contoh kecil di masyarakat kita yang kalau menurut pandangan saya tidak terasa tapi nyata efeknya. Misalnya Pak, seperti gotong royong, misalnya seperti istilah di sini yaitu perayaan di jalan gitu. Misalnya dulu setiap mau ada perayaan atau kerja bakti itu kan dari ketua RT atau sesepuh desa itu kan memukul kentongan Pak. Memukul kentongan pagi, tung. Tanda apa ya? Ada maling apa? Nah itu tanda, yaitu tanda ada perayaan. Kan kalau zaman dulu kan belum ada seperti sekarang ini, seperti ada speaker. Nah dulu itu menggunakan kentongan. Itu tanpa
istilahnya jemput bola ke rumah-rumah, diajak ayo ke perayaan, itu nggak usah. Setiap mendengar tanda itu masyarakat berbondong-bondong datang ke jalan melaksanakan perayaan. Tapi sekarang Pak, lewat grup ada, diumumkan di speaker juga ada, kadang-kadang sampai ngeret ke rumah Pak. Tapi nyatanya ketika di lapangan atau di perayaan tadi, ya yang datang cuma sedikit. Padahal itu manfaatnya itu kan sangat banyak sekali. Kalau namanya orang gotong royong, kita bisa bersilaturahmi Pak, kita bisa jagung-jagung bersama, dan orang gotong royong atau seperti contoh yang spesifik tadi yaitu perayaan, itu kan manfaatnya jalan bisa bersih. Seperti sekarang ini musim hujan, mungkin kalau kita tidak ada kepedulian, terus di gorong-gorong, di got-got itu banyak sampah, akan akhirnya terjadi air itu kan ke jalan Pak, jadi merusak jalan. Nah, walaupun memang jalan yang sinanggung pemerintah, tapi kan kita sebagai masyarakat juga harus punya andil, punya rasa memiliki. Karena kalau jalan itu baik, kita lewat juga enak, siapapun yang lewat enak, akan meminimalisir terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan seperti kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi hal tersebut sekarang itu kan memang sudah mulai luntur. Nah, kewajiban dari kita semua ini, kita memang tiada lain, yang memang kita itu memulai dari diri kita masing-masing, dari diri kita masing-masing, kerelaan diri, rasa legowo dan rasa tanggung jawab. Karena kalau hal-hal semacam ini, kalau tidak ada istilahnya itu sentuhan-sentuhan mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh-tokoh desa, hal semacam ini itu akan hilang, akan sirna. Semua orang pada mementingkan kepentingannya pribadi. Dan yang paling menonjol untuk hal-hal seperti sekarang ini, orang itu memang yang menjadi pokok seakan-akan itu nyawa, itu uang. Kalau mungkin misalnya, saya sendiri sebenarnya tidak begitu setuju. Misalnya seperti perayaan itu, yang tidak hadir misalnya harus membayar, kan ada yang seperti itu sih Pak. Nah, hal seperti itu kalau menurut saya pribadi itu rasanya kurang pas. Soalnya gini, bagi mereka yang mempunyai uang, mungkin dia tidak akan pernah dia bisa berkumpul bersama-sama, melihat keadaan yang sebenarnya di lingkungan itu bagaimana. Yang dia tahu dia bisa membayar, semua beres. Dan kalau jati diri kita sudah terisi hal yang semacam itu, nanti kita akan menjadi orang yang sangat bisa dibilang egois Pak. Terlalu kita itu mementingkan diri sendiri, ya, mementingkan kebutuhan kita sendiri, dan kita itu tidak melihat atau memperdulikan keadaan lingkungan atau masyarakat sekitar. Padahal kalau kita mau berpikir ulang, kalau kita itu masyarakat kita itu istilahnya itu rusak secara, kalau dalam agama, akhlaknya, perilakunya, maka semua lingkungan itu kan akan juga ikut rusak kita. Gitu. Jadi kalau menurut saya memang hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan kita, kebiasaan kita yang sudah kita laksanakan turun-temurun itu, selama itu mengandung kebaikan, mengandung hal-hal yang bermanfaat bagi lingkungan kita bersama, ya memang kita harus pertahankan. Kita harus uri-uri. Nah, kita harus uri-uri. Apalagi yang sekarang memang segala sesuatu itu kita tidak bisa lepas yang namanya media sosial. Semua orang itu bisa berbicara, bisa menyampaikan apa saja lewat media sosial tersebut. Kadang-kadang bicara yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan itu belum tentu itu sesuatu hal yang benar. Nah, itu bisa juga dibilang hoax. Nah, maka dari itu kita juga harus ya kita bersyukur sebenarnya sih. Kita hidup di zaman yang kalau saya itu kelahiran 86 Pak. Nah, kalau kelahiran 86 itu ya istilahnya merasakan zaman istilahnya itu rotok orang pakai orang modern, ini TV Pak ya, belum ada dulu Pak. TV belum ada, apalagi HP itu belum ada. Nah, jadi seperti sekarang ini ya memang kita harus bisa mewanti-wanti diri kita masing-masing dalam hal agar supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis di media sosial itu tidak menimbulkan sesuatu hal yang dapat merugikan
orang lain, dan kemungkinan juga bisa menjadi merugikan diri kita pribadi. Itu Pak kurang lebihnya. Bagus dan luar biasa apa yang disampaikan oleh Kang Sarwono atau Kang Ropik. Untuk benang merah atau simpulan bisa secara pribadi disimpulkan sendiri. Yang jelas agama dan budaya itu sudah menyatu tanpa menghilangkan esensi masing-masing. Mungkin dari Kang Ropik atau Kang Sarwono singkat saja pesan untuk kita semua, khususnya ke pribadi, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan di bidang agama, atau untuk meningkatkan dan melestarikan budaya di bidang budaya. Singkat saja Kang Ropik, monggo. Wis katanya ngantuk ngono. Padahal ya ono kopi, ono jahe. Nek masalah jagung kita singkat jelas menurut saya hidup itu sebenarnya itu mudah atau tidak sulit. Kenapa kok menjadi tidak mudah? Karena manusia itulah yang mempersulit dirinya sendiri. Kalau kita hidup berlandaskan apa yang sudah menjadi digariskan oleh Allah Ta'ala, insya Allah kehidupan kita di dunia insya Allah akan menjadi lebih nyaman, lebih damai. Karena apa? Karena kita semua hidup di dunia ini itu adalah cuma kehidupan yang cuma dititipi oleh Allah Ta'ala. Dan sebetulnya kita hidup di dunia ini adalah sudah difasilitasi oleh Allah Ta'ala. Kalau kita hidup di dunia ini, kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur oleh Allah Ta'ala. Insya Allah kita menjalani kehidupan di dunia walaupun keadaan seperti apa, kita akan menemukan hikmah dan manfaat di balik apa yang telah digariskan Allah di diri kita masing-masing. Terima kasih Kang Ropik. Selanjutnya Kang Sarwono, monggo. Ya seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, memang yang utama yaitu filter Pak, saring. Kita boleh menerima budaya dari mana saja, dari barat, dari Arab, dan budaya kita sendiri. Harus kita saring mana yang lebih baik, mana yang lebih relevan dengan kebudayaan kita dan tidak menghilangkan kebudayaan kita, jadi diri kita laksanakan, kita uli-uli. Matur nuwun Kang Sarwono, Kang Ropik. Saring sebelum sharing. Ya, mungkin itu bisa jadi simpulan pada malam hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri sendiri maupun pemirsa yang berada dimanapun Anda berada. Terima kasih atas obrolan dan jagong malam hari ini. Kita berjumpa di episode dan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.